Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Pramesti dengan NPM 5021075 dari kelas 5 CPGSD. Di sini saya akan berargumentasi mengenai tentang kurikulum merdeka yang relevan dengan kondisi sekolah yang ada di sekitar. Berikan pendapatmu tentang bagaimana kurikulum merdeka yang seharusnya diterapkan. Menurut pendapat saya, kurikulum merdeka masih kurang relevan dengan kondisi yang ada di sekolah sekitar saya. Karena pada sekolah yang ada di lingkungan saya menerapkan kurikulum hanya terdapat pada kelas 1 dan kelas 4. Untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan kurikulum K13. Terdapat juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kurikulum merdeka, yaitu misalnya seperti sarana dan prasarana seperti buku, infokus, dan lain sebagainya. Dalam SD tersebut masih banyak materi daripada proyek. Padahal dalam kurikulum merdeka itu terbanyakan mempelajarinya yaitu tentang proyek, bukan terpaku hanya pada materi. Dalam kurikulum merdeka ini memberikan inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi minat belajar siswa, karena kurikulum ini memberikan kebebasan siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru tersebut. Sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengenal mengenai tentang kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka ialah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Namun, dalam membuat perencanaan, kendala utama yang sering dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah dasar yang pertama yaitu misalnya kurangnya pemahaman tentang kurikulum tersebut, yaitu guru kurang menguasai tentang apa sih tentang kurikulum merdeka tersebut, karena dalam kurikulum merdeka ini terdapat mengenai aktivitas kreativitas siswa, misalnya seperti minat bakat. Akan tetapi, guru hanya memfokuskan siswa terhadap materi saja. Yang kedua yaitu ada kesulitan dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru merasa kesulitan dalam menentukan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru juga masih sulit dalam mengaplikasikannya karena guru belum terbiasa dengan kurikulum merdeka tersebut karena mereka terbiasa dengan kurikulum 13. Selain itu, kurikulum merdeka memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang pertama yaitu lebih sederhana dan mendalam. Maksudnya yaitu kurikulum merdeka diterapkan agar siswa dapat lebih berfokus pada materi esensial terhadap pengembangan kompetensi. Yang kedua yaitu lebih merdeka, seperti namanya. Kurikulum ini tentunya akan membuat siswa dapat lebih merdeka. Merdeka di sini adalah para siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan partisipasinya. Selain mempunyai kelebihan, kurikulum merdeka juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu persiapannya yang belum matang. Kurikulum baru ini dinilai masih belum matang persiapannya, sehingga diperlukan pengajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar penerapannya lebih efektif dan tepat. Yang kedua yaitu sistem yang belum terencana dengan baik. Selain itu, dalam menerapkan kurikulum merdeka juga terdapat bagian prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran masih minim. Pembahasan mengenai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum ini dinilai belum menuju kepada sistem pendidikan dengan pengajaran terencana dengan baik. Baik, itulah tadi video dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.